والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmil Waraqat yang syarah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang mana kemarin terakhir kita ambil mengenai penyebutan an-nasikh wa mansukh, dan sudah kami jelaskan bahwasanya an-nasikh wa mansukh terkadang ada dalil yang syar'i kemudian dihapus, ada penggantinya. Terkadang ada dalil syar'i yang dihapus, tidak ada penggantinya. Adapun dalil syar'i yang dihapus kemudian disusul dengan pengganti, pengganti itu ada yang semula berat menjadi ringan, ada yang semula ringan menjadi berat, ada yang sama-sama, dalam artian tidak menunjukkan ringan, tidak menunjukkan berat. Sudah kita lewati satu persatu. Kita lanjutkan barakallahu fikum halaman 161. Pantun atau puisi yang ke-118 itu kan. Naam. Sumal kitabu bil kitabi yunsakhu kasunnatin bis sunnatin fatunsakhu. Terkadang Al-Qur'an dihapus dengan Al-Qur'an. Maksudnya ayat dalam Al-Qur'an dihapus juga dengan ayat dalam Al-Qur'an. Seperti terkadang sunnah dihapus dengan sunnah. Maksudnya dalil syar'i yang ada dalam hadis dihapus juga dengan hadis yang lain. Apa maksudnya ya? Seperti masalah dulu dilarang kita ziarah kubur, ya kan? Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu sempat aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarilah. Dihapus enggak berarti? Dihapus. Hadis dihapus dengan hadis yang lainnya. Terkadang penghapusnya ada nempel langsung bergabung dengan satu hadis itu, terkadang dengan hadis yang lain. Paham maksudnya ya? Kalau ayat dengan ayat banyak sekali. Dahulu ketika awal mula disyariatkan puasa Ramadan, itu yang puasa silakan tafadhal, yang enggak puasa enggak masalah bayar fidyah, ngasih makan orang miskin. Tapi ternyata dihapus dengan ayat yang setelahnya. Faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, maka berpuasalah. Maka berpuasalah. Itu penghapus, yang dihapuskan ayat yang sebelumnya. Walladzina yutiqunahu fidyatun walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Gitu ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang dia mampu puasa, maka bayar fidyah enggak masalah, memberi makan orang miskin. Maksudnya kalau dia enggak mau puasa enggak masalah. Wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Jika dia mau tatawwu', mau puasa gitu, kerelaan dia memperbanyak amalan tambahan, ya enggak masalah. Wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau dia puasa lebih baik. Itu dulunya ya, dihapus dengan ayat yang setelahnya tadi. Faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaknya dia puasa. Ini berarti apa? Ayat dihapus dengan ayat. Ini maksud dalam pantun itu. Sumal kitabu bil kitabi yunsakhu kasunnatin bis sunnatin fatunsakhu. Paham ya? Nah, kemudian Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an dihapus dengan Al-Qur'an. Maksudnya dihapus dengan ayat yang lain. Kemudian seperti itu pula sunnah dihapus dengan sunnah. Kita lihat. Yakni maksudnya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, perhatikan, naskhul Qur'an bil Qur'an, menghapus Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Menghapus dalil yang ada dalam Al-Qur'an dihapus dengan dalil yang lain dalam Al-Qur'an juga. Paham? Nah, kita lihat. Fa hadza tsabitun, maka yang seperti ini sabitun, benar adanya. Wa minhu qauluhu tabaraka wa ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iyakun minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atain. Ini awal mulanya dulu. Jika ada di antara kalian 20 orang yang bersabar, bisa mengalahkan 200. Ini kan berat. Berat kan ini ya? Ini berat. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Dan jika di antara kalian ada 100 orang, itu bisa mengalahkan 1000 orang dari kalangan orang-orang kafir, karena orang-orang kafir itu orang-orang yang tidak paham, orang yang bodoh. Nah, di situ kalau antum perhatikan berat.
Awal mulanya 20 orang bersabar mengalahkan berapa? 200. Berat enggak? Berat sekali. Paham ya? Karena 20 mengalahkan 200, bayangkan. Nah, kemudian yang berikutnya 100 melawan 1000. Berat. Nah, ketika berat, al-ana khaffafallahu 'ankum. Sekarang Allah Ta'ala berikan keringanan untuk kalian. Wa 'alima anna fikum dha'fa. Dan Allah Ta'ala mengetahui bahwasanya ada pada diri kalian itu kelemahan, lemah. Karena kalau 20 ngalahkan 100, 20 ngalahkan berapa tadi? 6.200, kebanyakan. Mungkin enggak mampu istilahnya gitu ya, kalau dilihat dari ukuran itu ya. Nah, kemudian 100 ngalahkan 1000, perbandingannya kan enggak wajar itu lah. Nah, itu karena Allah Ta'ala mengetahui kelemahan yang ada pada hamba tersebut. Fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Barulah tepat sekarang. Jika ada di antara kalian 100 orang yang bersabar bisa mengalahkan 200. Ini masih mending. Karena apa? Karena bisa dikatakan walaupun musuhnya lebih banyak tapi bisa dikatakan sebanding gitu istilahnya ya. 100 mengalahkan 200, itu paham ya? Nah, kita lihat wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfain biidznillah. Wallahu ma'as sabirin. Dan jika di antara kalian ada 1000 orang yang bersabar, dia akan mereka bisa mengalahkan yang 2000 tadi dengan seizin Allah Ta'ala. Wallahu ma'as sabirin. Dan Allah Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Nah, barakallahu fikum. Pembahasan masalah ma'iyah bukan di sini tempatnya, karena ma'iyah itu ada ma'iyah khasah, ada ma'iyah 'ammah. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Ma'iyah 'ammah ya seperti Allah Ta'ala bersama makhluknya semuanya. Ilmunya, peliputannya itu ma'iyah yang sifatnya 'ammah, umum. Ma'iyah yang khasah ya seperti ini, Allah Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Nah, paham maksudnya ya? Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, gitu ya. Allah Ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Nah, kebersamaan yang sifatnya khusus kita lihat. Fa hadza naskhu Qur'anin bi Qur'an wa hadza wafihun. Ini adalah penghapusan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, ini jelas sekali. Jelas belum antum? Jelas nih ya. Pertama, ada ayatnya jelas dalam Al-Qur'an, dihapus dengan ayat istilahnya. Namun penghapusan ini bentuk penghapusan yang mana, Akh Fajri? Ya benar. Namun yang dihapuskan bentuk penghapusan yang mana? Lafadznya, hukumnya atau bagaimana? Kan sudah kita lewati. Ada penghapusan yang dihapus lafadznya, hukumnya berlaku. Ada penghapusan yang dihapus hukumnya, lafadznya masih ada. Ada yang dihapus dua-duanya, lafadz dan hukumnya. Ini yang masuk yang mana? Nah, naskhu al-hukm dunal lafadz. Yang dihapus itu hukumnya, lafadznya masih ada. Tujuannya apa? Tujuannya kok lafadznya masih ada? Nah, agar orang yang bacanya dapat pahala. Seperti itu. Kita lihat berikutnya. Wa qalu rahimahullah ka sunnatin bi sunnatin fatunsakhu. Seperti sunnah dengan sunnah dihapus juga. Yakni rahimahullah, yang diinginkan oleh rahimahullah oleh Al-Imam Al-Amriti rahimahullah, kama tunsakhus sunnah bis sunnah. Ya, sebagaimana juga as-sunnah terkadang dihapus dengan sunnah yang lainnya. Maksudnya hadis dalil syar'i dihapus dengan hadis dalil syar'i yang lainnya. Wa hadza aidan dhahir, ini juga nampak sekali jelas gamblang. Wa misaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, contohnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Nah, barakallahu fikum. Dulu, na'am, aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur, sekarang ziarilah. Ini mana? Betul ya. Na'am, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarilah. Sekarang ziarilah, ini kan jelas sekali. Satu rangkaian, ada penghapusnya, ada yang dihapus. Nah, yang di sini yang diamalkan yang mana? Penghapusnya yaitu ziarah. Ziaratul kubur masyru'ah. Ziarah kubur enggak masalah, disyariatkan, tapi enggak perlu membawa apa? Bunga, air, kemenyan. Paham ya? Enggak perlu. Kosongan aja udah. Kosongan datang bismillah. Bawa tangkul boleh enggak bawa tangkul? Boleh, untuk bersihkan enggak masalah. Paham ya? Enggak masalah, tapi bunga ditaburkan di atasnya biar wangi, air dituang di atasnya biar dingin, itu berarti pikiran dia memikirkan kehidupan kuburan sama dengan kehidupan dunia. Keliru enggak? Walaupun kuburan meletaknya di dunia, tapi alamnya lain. Alamnya mereka itu lain. Antum siram air 1000 liter pun tetap enggak terasa. Maksudnya enggak bisa bermanfaat bagi si mayit yang kubur tersebut. Bunga antum taburkan 1 truk misalkan, enggak bermanfaat juga. Paham ya?
Nah, tapi kalau antum bawa cangkul, bawa apa itu namanya? Arit atau apa istilahnya? Sabit atau misalnya itu ya. Itu malah bermanfaat, membersihkan istilahnya ya. Tapi sebagian orang enggak seperti itu. Jadi ziarah kubur enggak masalah intinya. Lelaki apalagi perempuan diperbolehkan kalau aman dari fitnah. Paham ya? Tidak zahmah, tidak berbarengan, tidak apa istilahnya intinya campur baur, itu enggak. Ya mungkin ketika waktunya luang diajak ziarah kubur yang kira-kira mungkin ibunya muslimah atau bapaknya muslim misalkan. Paham ya? Karena untuk semata-mata ziarah kubur aja itu enggak memandang kafir atau muslimnya. Paham ya? Karena apa? Karena intinya untuk mengingat kematian. Hanya saja kalau yang diziarah itu ibunya yang kafirah, itu hanya untuk mengingat kematian saja, enggak boleh mendoakan kebaikan. Karena mendoakan ampunan bagi orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin hukumnya haram, enggak boleh. Dalilnya Naam. Maka lin nabiy wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak selayaknya bagi nabi dan orang-orang mukminin untuk mendoakan ampunan bagi orang musyrikin, orang kafirin walaupun kerabat dekat sendiri. Itu kan bapak kita, Ustaz. Itu ibu kita, biarkan. Paham ya? Kalau seandainya mati di atas kekufuran, di atas kesyirikan, enggak boleh kita mendoakan ampunan sama sekali. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Sama saja. Engkau mintakan ampunan untuk mereka atau enggak antum mintakan, sama saja Allah Taala tidak akan mengampuninya. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat. Sudah kita ambil dua contoh ya. 6 ayat dihapus dengan ayat yang lain, hadis dihapus dengan apa? Dengan 6 lafaz yang lain berupa hadis juga. Tsumma qala rahimahullah, kemudian berkata rahimahullah Al-Imam Al-Amriti rahimahullah, karena pantun puisi ini sebelumnya, nah barakallahu fikum, Nadmul Waraqat ini adalah pemilik waraqat. Nah, pemilik waraqat Al-Imam Imamul Haramain, Abdul Ma'ali Al-Juwaini, Imamul Haramain. Nah, dikenal dengan Imamul Haramain. Nah, beliau memiliki kitab namanya Waraqat. Dibikinlah pantun oleh Al-Imam Al-Amriti ini. Pantun Nadmul Waraqat. Paham ya? Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mensyarah dua-duanya. Masyaallah, beliau mensyarah Nadmul Waraqat dan mensyarah Waraqatnya itu sendiri. Nah, syarah Waraqatnya enggak terlalu tebal, segini aja. Ini segini ya, ini segini. Yang cetakan Saudi, tahu ya? Cetakan Saudi bagus sekali, kapan-kapan kalau ada rezeki antum bisa beli. Paham ya? Syarah Waraqat. Jadi Waraqat ini syarah. Paham ya? Harganya enggak terlalu mahal, mungkin sekitar 300-an, 250. Nah, bagi yang punya uang enggak mahal. Yang jelas bermanfaat insyaallah taala. Nah, kita lihat di sini. Summa qala rahimahullah wa lam yajuz an yunsakhal kitabu bi sunnatin bal aksuhu shawabu. Masyaallah. Tidak diperbolehkan menghapus ayat Al-Qur'an dengan sunnah. Dengan sunnah ya. Bahkan sebaliknya yang benar. Maksudnya sunnah dihapus dengan ayat Al-Qur'an. Maksudnya? Nah, ini berdasarkan yang beliau sampaikan, nanti kita lihat penjabarannya. Wa lam yajuz an yunsakhal kitabu bi sunnatin bal aksuhu shawabu. Coba antum baca. Nah, artinya enggak boleh ayat Al-Qur'an dihapus dengan sunnah, justru sebaliknya yang boleh. Justru sebaliknya yang boleh, yaitu apa? Nah, barakallahu fiikum, as-sunnah dihapus dengan ayat Al-Qur'an. Kita lihat nanti. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yakni rahimahullah, yang diinginkan oleh rahimahullah, an yamtani'u an yunsakhal Qur'an bis sunnah. Dilarangnya Al-Qur'an itu dihapus dengan as-sunnah. Qalu, mereka mengatakan li anal Qur'ana mutawatirun, karena Al-Qur'an mutawatir. Datangnya jelas lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis, lafaznya dari dari Rasulullah SAW, maknanya dari lafaz dan maknanya dari Rasulullah. Sehingga Al-Qur'an mutawatir gitu loh. Masa mutawatir dihapus dengan yang as-sunnah kan loh. Maksudnya mereka seperti itu maksudnya. Nah, kita lihat. Amma sunnah falaysat mutawatiratan. Adapun sunnah tidak mutawatir katanya. Walihada fassala ba'dhum faqal. Oleh karena ini sebagian mereka merinci seraya berkata, ya juzu an yunsakhal Qur'an bis sunnatil mutawatirah. Diperbolehkan menghapus Al-Qur'an dihapus ayatnya dengan sunnah yang mutawatirah. Sunnah yang mutawatirah itu bagaimana kita lihat? Wala yajuzu an yunsakha bil ahad.
dan tidak diperbolehkan ayat Al-Qur'an dihapus dengan ahad karena dalam hadis mereka membagi mutawatir dengan ahad. Mutawatir itu yang diriwayatkan oleh sekelompok atau sekumpulan jamaah para sahabat yang mereka bisa dikatakan tidak mungkin berdusta. Paham ya? Mustahil untuk berdusta. Adapun ahad ya sedikit yang meriwayatkan. Nah, barakallahu fiikum, sedikit yang meriwayatkan. Nah, itu kata mereka kalau hadisnya mutawatir boleh. Kalau hadisnya mutawatir boleh menghapus ayat yang dari Al-Qur'an tadi itu. Kalau hadisnya ahad enggak boleh katanya. Kita lihat. Walakin as-sahihah, akan tapi pendapat yang benar, annahu idza shahhal hadits 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana nasikhan lil Qur'an annahu yu'malu bih. Yang sahih, pendapat yang benar tanpa melihat apa? Mutawatir atau ahadnya. Yang benar bahwasanya apabila telah sahih hadisnya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana nasikhan lil Qur'an annahu yu'malu bih. Dalam keadaan hadis tersebut adalah penghapus ayat dalam Al-Qur'an, maka diamalkan dengannya. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Walakin na'am yushtaratu linaskhi syartan. Akan tapi disyaratkan untuk penghapusan ini 2 syarat. Paham ya? Disyaratkan untuk penghapusan 2 syarat. Apa syaratnya kita lihat? Pertama, alla yumkinal jam'u. Manakala tidak memungkinkan untuk disinkronkan. Sinkronkan itu digabungkan, jamak. Karena terkadang ada ayat yang mungkin dohirnya apa? Dohirnya tanakut, berseberangan, dohirnya aja. Wa illa tidak berseberangan. Seperti ayat firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa-dosa syirik dan akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. 1. Nanti seakan-akan tanakut dengan firman Allah Ta'ala yang lain. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni semua dosa. Ini bagaimana ini Ustaz? Ini kan seakan-akan tanakut. Yang pertama, Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Yang kedua, Allah Ta'ala mengatakan mengampuni semua dosa. Syirik enggak syirik diampuni. Dohirnya gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kalau masih bisa disinkronkan, sinkronkan, digabungkan, jamak, digabungkan, sinkronkan, diberikan solusi yang baik. Paham ya? Dilakukan. Jangan dinasih dan dihapus. Bagaimana cara menggabungkannya? Perhatikan, tentunya butuh penggabungan dari para ulama. Para ulama telah menjelaskan barakallahu fikum ayat yang kami sebutkan yang pertama tadi. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa-dosa syirik. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu bagi siapa yang dia tidak taubat sebelum meninggalnya. Paham ya? Adapun kalau dia taubat sebelum meninggalnya, semua dosa diampuni sebagaimana ayat yang berikutnya, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni semua dosa. Dosa syirik besar atau kecil diampuni kalau taubat sebelum meninggalnya. Paham caranya menggabungkannya ya? Mensinkronkannya, paham ya? Atau ayat yang lain sekedar gambaran biar antum tambah paham mengenai ayat masalah hidayah. Hidayah taufik di tangan siapa? Di tangan Allah Ta'ala. Padahal dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad bisa menunjukkan kepada jalan yang lurus. Bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Padahal nah kalau kita perhatikan ada ayat yang lain. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa pun yang kau cintai. Seakan-akan tanakut enggak? Tanakut. Yang pertama mengatakan Allah Ta'ala menyatakan sesungguhnya engkau bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ayat yang kedua mengatakan sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa pun yang kau cintai. Tanakut enggak dohirnya? Tanakut, berseberangan dohirnya. Tapi kita jamak. Kalau bisa dijamak, disinkronkan, digabungkan, dijamak dulu. Apa maksud dengan hidayah tersebut? Yang pertama, ayat yang pertama tadi, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah apa? Ad-dalalah wal irsyad. Bisa. Itu cara menjamaknya seperti itu. Adapun ayat yang kedua, wa innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Hidayah apa? Taufik. Selesai. Sudah sinkron. Sudah sinkron belum? Paham enggak caranya? Caranya gitu. Kalau bisa jamak, digabung dulu. Jangan bermudah-mudahan wah enggak bisa dihapus, jangan. Kita lihat ini yang pertama syaratnya. Alla yumkinal jamak, ketika tidak mungkin untuk disinkronkan. Tidak mungkin untuk jamak. Yakni an yata'addaral jamak, yaitu ketika tidak memungkinkan untuk digabungkan, sinkronkan.
Fa in amkanal jam'u wajaba. Jika mungkin untuk jamak disinkronkan, digabungkan, wajib menggabungkan, mensinkronkan. Wala naskha, tidak ada penghapusan. Paham ya? Jadi penghapusan dilakukan manakala tidak mungkin untuk dijamak. Tidak mungkin untuk dijamak. Nah, barakallahu fikum. Li'anna naskha ya'ni ibtala ahadil dalilain. Karena yang namanya naskh itu penghapusan, maknanya adalah apa? Membatalkan salah satu dua dalil. Paham ya? Jadi salah satu dua dalil enggak bisa dipakai gitu loh. Jangan dipakai dua-duanya. Paham ya? Seperti kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur, itu kalau hadis ya. Kalau hadis seperti itu ya. Dibatalkan dengan na barakallahu fazuruha. Sekarang ziarahlah. Yang pertama batal enggak hukumnya? Batal. Apa maksudnya? Masalah ayat-ayat pembolehan khamr, dahulunya boleh khamr itu. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya diperbolehkan dengan syarat-syarat ketika tidak mendekati sholat, ya enggak. Kemudian juga walaupun boleh tapi lebih besar dosanya, ya enggak. Tapi itu semua dihapus semua. Hukum apa? Pembolehnya dihapuskan semuanya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi yang namanya penghapusan itu apa? Membatalkan salah satu dua dalil. Dua-duanya itu enggak bisa diamalkan, dua-duanya satu. Satunya batal, satunya diamalkan. Apa maksudnya? Nah, kita lihat. Yang kedua, wa an yu'lama ta'akhurun nasikh, dan hendaknya diketahui. Naam, datangnya belakangan penghapusnya itu. Ta'akhur nasikh itu terlambatnya nasikh. Penghapusnya itu datang belakangan gitu loh. Kan enggak mungkin yang penghapusnya yang awal. Apa maksudnya ya? Datang belakangan maksudnya itu diketahuinya apa? Diketahuinya ta'akhurun nasikh. Naam, terlambatnya penghapus. Jadi penghapusnya datang belakangan itu diketahui. Nah, diketahui dengan apa? Ya, tentunya dengan penjelasan para ulama dan juga dengan tarikhan itu. Nah, kita lihat. Fa in syakakna fihi fala naskha. Jika kita masih ragu di dalamnya, maka enggak ada penghapusan. Nah, wa yajibu an nadhhaba ila tarjih. Berarti kalau seperti itu keadaannya, kita wajib kembali kepada apa? Tarjih, merajihkan. Karena ada dua dalil, perhatikan ya, ada dua dalil. Nah, pendapat ini bawa satu dalil. Pendapat ini juga dalil. Dua-duanya dalilnya sahih. Paham ya? Ternyata setelah diteliti ada yang asah. Jadi nanti kalau ada seakan-akan dua pendapat kok bertanakut, berseberangan, nah kalau ada yang rajih, ada yang arjah, pilih yang arjah. Pilih yang lebih kuat pendapatnya. Jangan ini kan kuat juga tapi ada yang lebih kuat, pilih lebih kuat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, misalkan pendapat berkaitan masalah apa? Masalah na'am barakallahu fikum hafizakumullah, menggerakkan jari. Ini sering dijadikan contoh ya. Nah, ketika tasyahud. Ini adalah ziyadah yang dibawa oleh Zaidah bin Qudamah rahimahullah. Nah, tapi para perawi yang lain dan para ulama yang lain menyatakan ziyadah tersebut ziyadah syadzah. Nah, walaupun Syekh Al-Albani merajihkan, menguatkan ziyadatul thiqah maqbulah, tambahan orang yang thiqah itu diterima. Nah, itu pun masih dikasih ikatan para ulama yang lainnya. Benar diterima kalau tidak menyelisih thiqah-thiqah yang lain. Paham ya? Tapi kalau menyelisih thiqah-thiqah yang lain bahkan lebih auslak, lebih thiqah, maka ziyadahnya syadzah, ganjil. Nah, kalau ada dua pendapat seperti itu, pilih yang pendapat yang arjah, yang rajih. Paham ya? Nah, pendapat yang kuat. Pilih yang pendapat yang kuat sesuai dengan dalil dan juga kaidah atau kaidah-kaidah hadis. Paham maksudnya ya? Seperti itu ya. Nah, atau pendapat yang barakallahu fikum hafizakumullah, tapi kalau dua-duanya misalkan sama-sama kuatnya, ya udah al-amr wasi', perkaranya bebas. Paham ya? Seperti misalkan antum bangkit dari apa? Dari rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Begini enggak masalah. Gini pun boleh. Paham ya? Enggak usah wah. Antum tuh gini ribut. Dihajar, enggak salam. Assalamualaikum, diam aja gara-gara masalah itu. Enggak boleh. Paham ya? Kalau perkaranya disebutkan al-amr wasi', perkaranya bebas sudah. Misalkan ada orang yang dia bangkit dari rukuk misalkan, bangkit dari sujud. Ada misalkan mengepal misalkan. Biarin. Paham ya? Nah, kalau tidak punya hujjah seperti saja. Tapi kalau dia ternyata milih yang itu urusan dia. Walaupun kita misalkan menguatkan yang biasa misalkan. Paham ya? Bakal mengepal itu, paham ya? Nah, itu perkara yang bisa dikatakan ketika para ulama mengatakan al-amr wasi', perkaranya bebas, itu jangan sampai menjadikan apa? Sebab perpecahan atau perselisihan. Antum kalau sholat pakai Allahu Akbar ini Muhammadiyah itu katanya. Antum pakai Allahu Akbar kabira NU. Itu juga orangnya enggak paham orangnya. Boleh dua-duanya, silakan tafadhal. Al-amr wasi', perkaranya bebas. Apa maksudnya ya? Yang seperti itu perlu diperhatikan karena terkadang perselisihan yang sifatnya
Na'am barakallahu fikum tanawwu' dalam artian tuh berbilang dan berjenis dalam artian dua-duanya benar, dua-duanya sahih, itu terkadang jadikan pemicu untuk perselisihan itu jangan. Paham ya? Nah, dulu mungkin kita kalau enggak tahu gitu kan, Allahumma ba'id baini biasanya Muhammadiyah ini. Kalau pakai Allah berkabiro NU. Allahul musta'an. Jangan. Kita lihat di sini. Na'am barakallahu fikum. Jadi kalau kita ragu masalah penghapusan tadi, kita wajib kembali atau pergi kepada tarjih, dirajihkan. Mana yang rajih? Pendapat mana yang rajih yang kuat? Ini pendapatnya kuat, tapi ternyata ini arjah lebih kuat. Milih yang mana? Milih yang arjah. Milih yang arjah. Paham ya? Arjah itu lebih kuat. Kalau rajih itu dipakai ketika ada yang lemah, ada yang rajih. Paham ya? Arjah itu lebih kuat lagi. Nah, seperti itu barakallahu fikum. Nah, karena ini tujuannya apa? Menghantarkan untuk menghilangkan ta'assub, fanatik. Karena kalau sudah fanatik ta'assub itu terkadang barakallahu fikum nasihatnya ngeyel. Nah, seperti misalkan ijtihadnya sahabat mengenai apa? Mengenai jenggot kalau sudah satu genggam, ini sisanya itu boleh dipotong, dirapikan. Paham ya? Ini ijtihad sebagian sahabat. Di antaranya siapa? Ibnu Umar. Nah, di sana datang orang yang berdalil bahwasanya enggak tepat itu. Antum mengikuti ijtihad sahabat, na'am kalau tidak berseberangan dengan Rasulullah. Tapi ketika ijtihad sahabat tersebut keliru, tidak benar dan tidak mengikuti Rasulullah dalam artian yang Rasulullah sendiri, na'am barakallahu fikum adalah dalil, adalah hujjah barakallahu fikum, ikuti Rasulullah. Nah, enggak ini kan walaupun keliru ijtihadnya dengan sahabat. Nah, ta'assub, fanatik. Na'am ya, asabiyah. Hindari seperti itu. Kita katakan wa khairul huda Rasulillah, sebaik-baik petunjuk Rasulullah mengatakan apa? Qasus syawarib fa'aful liha. Cukurlah kumis-kumis kalian dan biarkanlah jenggot kalian. Panjang biarin. Satu genggam pun biarin. Enggak usah dipotong. Enggak dirapikan biar kotak gitu bentuknya, ada yang bulat, bentuknya kotak atau bulat, enggak perlu. Biarkan panjang. Ya, biarkan panjang barakallahu fikum. Karena apa? Kita lebih mengikuti sahabat atau Rasulullah? Rasulullah jelas. Orang ini ta'assub. Ini kan walaupun keliru ijtihadnya tapi kan sahabat Ustaz. Naam, sahabat radhiyallahu anhu. Paham ya? Tapi kan keliru ijtihadnya. Nah, jadi kalau cuma alasannya ngikuti ijtihad jangan sampai ya. Karena ijtihad itu ada dua jenis, ijtihad yang benar, ijtihad yang keliru. Yang benar dapat 2 pahala, yang keliru dapat 1 pahala. Nah, orang kalau akalnya sehat, dia milih ijtihad yang benar atau yang keliru? Yang benar 2 pahala. Ngapain? Ini kan penting ijtihad para ulama, udah ikuti yang keliru aja. Paham ya? Kalau dia ngeyel, asabiyah, hati-hati barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kata beliau di sini, fa in lam yujad murajjihun wajib tawaqquf. Kalau seandainya enggak ada tidak dijumpai dalil yang merajihkan, yang menguatkan, maka wajib tawaqquf. Tawaqquf itu berhenti. Enggak membicarakan, enggak juga menghukumi. Wasahih, namun yang sahih annahu la yustaratu an yakuna nasikh a'la thubutan minal mansukh idza sahha. Pendapat yang sahih, perhatikan baik-baik, tidak disyaratkan bahwasanya penghapus itu harus lebih tinggi. Nah, derajatnya, penetapannya dibanding yang dihapuskan apabila sahih, enggak harus. Tadi kan menyebutkan mutawatir sama ahad, ya enggak? Nah, itu enggak harus. Intinya sahih atau enggak gitu aja. Paham ya? Nah, kalau sahih enggak masalah walaupun dia ahad. Paham ya? Karena pembagian mutawatir ahad itu pembagian sejak dahulu atau belakangan? Belakangan. Jangan jadikan patokan. Mutawatir ahad itu bukan sejak dahulu. Muncul belakangan orang-orang yang menolak hadis ahad itu loh. Orang-orang yang menolak hadis ahad. Nah, seperti HTI misalkan, Hizbut Tahrir atau yang semisalnya. Padahal apa? Mau ahad atau mutawatir kalau hadisnya sahih, hujjah. Paham? Nah, barakallahu fiikum wa jazakumullah. Nasallahu salamatan afiyah. Berikutnya insyaallah kita tunda pada pertemuan yang selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.